Selamat berjumpa kembali bersama saya Saiful Fikri. Kembali kita bersama-sama akan mempelajari materi matematika yang saat ini kita sudah sampai pada statistika, khususnya untuk ukuran penyebaran data untuk data berkelompok. Materi kita kali ini merupakan bahasan terakhir untuk materi statistika. Jadi setelah perjalanan panjang, akhirnya kita sampai pada penghujung perjalanan kita. Memang kalau perjalanan panjang tanpa akhir itu akan sangat melelahkan. Ya, beruntung untuk matematika selalu ada akhir, tetapi nanti akan dimulai dengan yang baru lagi. Sebelum kita mulai, seperti biasa, mari kita luruskan niat kita agar apa yang kita lakukan bersama kali ini mendapatkan berkah dan kemudahan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita tidak tahu apa yang akan terjadi pada kita nanti, tetapi yang dapat kita lakukan adalah berbuat yang terbaik untuk saat ini. Kalau dalam bahasa Inggris itu, what you did is what you get. Baik, marilah kita tengok, mari kita bahas bersama. Cuman kali ini bahasannya sangat sederhana, tidak perlu berpanjang lebar. Yang pertama, untuk simpangan rata-rata, ini adalah jumlah dari harga mutlak XI. Nah, di dalam data berkelompok, XI ini adalah titik tengah interval kelas. Jadi nanti dari tabel soal kita wajib membuat titik tengah. Titik tengah yang mudah saja, tinggal batas atas ditambah dengan batas bawah dibagi 2. Setelah itu ragam atau variansi. Ragam ini yang kalau SR simpangan rata-rata itu di harga mutlakan, maka kalau variansi dikuadratkan. Jadi kita memang harus menghitung dulu rata-ratanya. Dan yang terakhir, simpangan baku. Ini dari variansi atau ragam tinggal diakarkan. Kita lanjutkan dengan contoh. Jadi dari data ini, histogram ini adalah data usia pengunjung studio senam. Pengunjung studio senam itu memang usianya tidak terlalu lanjut. Yang ditanyakan adalah berapakah simpangan rata-rata, ragam, dan simpangan baku. Kita lanjutkan. Penyelesaian usia kita masukkan sampai 43. FI frekuensinya sudah juga kita masukkan, di jumlahnya adalah 30. Nah, selanjutnya kita tambahkan satu kolom, yaitu XI atau titik tengah. Nah, kita tahu bahwa antara 14 sampai 18 titik tengahnya adalah, jadi 14 sampai 18 itu datanya ada 5. Jadi kita hitung mulai 14, 15, 16, 17, 18. Ada panjangnya ada 5. Maka tengah-tengahnya ada di 3, jadi 14, 15, 16.
Jadi titik tengahnya pasti 16. Nah, selanjutnya karena panjangnya atau lebar interval kelasnya adalah 5, maka tinggal kita jumlahkan 5. Jadi berikutnya pasti 21, 26, 31 dan seterusnya. Artinya ini cara tercepat anti selip. Jadi kita hitung dulu panjang atau lebarnya berapa. Cari yang pertama, selanjutnya tinggal dijumlahkan. Selanjutnya pada kolom keempat, FI kali XI, jadi frekuensi dikali titik tengahnya, maka didapatkan 3 kali 16 48 dan seterusnya dikalikan, nanti terakhir dijumlah, maka didapatkan hasil 870. Maka setelah kita dapatkan, kita bisa menghitung rata-rata, maka tinggal kita mengambil 870 dibagi 30. Jadi rata-ratanya adalah 870 dibagi 30 sama dengan 29. Nah, setelah ketemu datanya, rata-rata hitungnya, kita mencari SR atau simpangan rata-rata. Kita buat kolom selanjutnya, kolom kelima, yaitu harga mutlak dari XI titik tengah dikurang rata-rata. Maka yang pertama, berapa harga mutlak dari 16 dikurang 29? 16 dikurang 29 adalah negatif 12. Di harga mutlak kan hasilnya menjadi 13. Jadi sama. Baris yang kedua atau kelas yang kedua, 21 dikurang 29 adalah negatif 8. Di harga mutlakan hasilnya adalah 8 dan seterusnya. Jadi kolom kelima sudah selesai. Nah, untuk kolom yang keenam, maka kalikan kolom kelima dengan FI dengan 3. Jadi 3 dikali 13 hasilnya adalah 39. Jadi caranya itu. Berikutnya kelas kedua pasti 6 kali 8 48. Kelas ketiga 5 kali 3 15, 8 kali 2 16 dan seterusnya. Dijumlahkan hasilnya 204. Nah, maka SR sama dengan 204 dibagi 30 sama dengan 6,8. Jadi kalau kita hanya menghitung SR saja, ya kita selesai sampai di sini. Tidak perlu kita buat tabel lagi. Kita lanjutkan sampai ke B, kita hitung ragam. Kalau ragam kita perlu bantuan 2 tabel lagi. Tabel yang pertama yaitu titik tengah dikurang rata-rata, kurang 29 dikuadratkan. Jadi yang pertama 16 dikurang 29, tadi isinya sudah ada di sini. Ini 13 hasilnya. Maka kalau dikuadratkan hasilnya adalah 169. Yang ini yang kedua 8 dikuadratkan adalah 64 dan seterusnya. Maka yang terakhir tinggal kita kalikan dengan frekuensi. Misalkan ini 3 kali 163 ya 507. Yang kecil ya misalkan 2 kali 49 berapa? Ya 98. 8 kali 4 ya 32 dan seterusnya. Dijumlahkan 1930. Maka S kuadrat atau ragam sama dengan 1300, 1930 dibagi 30. Hasilnya 64,33. Kalau S kuadrat sudah kita dapatkan, maka yang namanya simpangan baku jelas tinggal kita akarkan.
Maka akar dari 64,33 sama dengan 8,02. Nah, bagi kalian anak-anakku, kalau memang masih merasa kesulitan, jadi maaf ada sedikit interupsi. Jadi saya ulang lagi, kalau sudah kita dapatkan variansi, maka simpangan baku mudah sekali, tinggal kita akarkan hasil dari ragam. Maka akar dari 64,33 adalah 8,02. Mudah-mudahan contoh satu ini sudah sangat jelas. Silahkan kalau kalian menemui masalah bisa diputar kembali pada saat contoh dipahami pelan. Silahkan dibuka textbooknya, silahkan diisi, ada yang masih belum ada isinya. Silakan dibuka pada ukuran penyebaran data untuk data berkelompok. Akhirnya kita sudah sampai soal pendalaman. Soal pendalaman materi terdapat dua buah tabel. Yang pertama itu tentang nilai hasil ulangan, yang kedua tentang berat badan. Dari tabel di atas, jadi nomor 1 dan nomor 2, tentukan nilai simpangan rata-rata, ragam, dan simpangan baku. Saya rasa pendalaman materi ini tidak akan menyulitkan bagi kalian. Baiklah anak-anakku sekalian, pertemuan kita kali ini akhirnya sudah sampai pada penghujung. Terima kasih atas keikhlasan dan kerjasama kalian sehingga pembelajaran kita kali ini dapat terselenggara dengan baik. Sekali lagi, jangan sampai ada yang merasa iri atau bagaimana ya, kenapa kok teman saya kok tidak belajar. Ya mari kita doakan semoga yang masih belum bisa bersama-sama segera diberikan kemudahan sehingga dapat bersama-sama dengan kita pada pertemuan selanjutnya. Saya doakan kalian sekeluarga tetap dalam keadaan sehat walafiat, tetap semangat dan selamat belajar.